Terkenal sebagai destinasi wisata sekaligus tempat yang penuh cerita mistis. Hari ini, kami berlima memulai eksplorasi sederhana tanpa menyangka bahwa perjalanan ini akan berubah arah. Sejak awal, kami sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Gunung Kawi, tempat yang terkenal dengan mitos dan legenda. Kini kami masuki. 5 teman, 1 tujuan. Untuk mencari tahu lebih dalam tentang keraton Gunung Kawi yang tersembunyi di balik kabut waktu. Tapi, apakah yang kami cari benar-benar ada atau hanya bayang-bayang cerita yang sudah lama terkubur? Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata. Ini adalah tempat sakral yang memiliki sejarah panjang. Banyak orang datang ke sini dengan berbagai niat, termasuk mencari kekayaan lewat pesugihan. Tapi sebenarnya, tempat ini lebih tentang doa dan niat baik. Keraton Gunung Kawi yang menurut cerita narasumber pada pertengahan abad 9 atau 861 Masehi. Empu Sindok dari Mataram Hindu meninggalkan Mataram sesuai petunjuk Sang Hyang Widi. Empu Sindok menuju Jawa bagian timur. Akhirnya sampailah di lereng Gunung Kawi. Aku mulai berpikir, apakah yang diceritakan dalam legenda ini benar-benar pernah ada, ataukah hanya imajinasi yang terbentuk dalam cerita turun-temurun? Tempat musyawarah gitu loh, kata raja-raja dulu kan tempat musyawarah itu. Terus yang di atas itu untuk semedi, sanggar pamujanya itu. Kalau di sini tidak ada untuk pesugihan. Kalau di YouTube itu kan kita mau tambahi pesugihan, tidak ada ya. Pesugihan tidak ada ini. Pesugihan atau tumbal-tumbal tidak ada. Nah, ini bekas pasebannya yang Kamiswara 1. Terus di sini menjadi nama Tunggulwat Manik, sang istrinya bernama Tunggulwati. Jadi pada pertengahan abad ke-9 861 Masehi, Empu Sindok dari Mataram Hindu meninggalkan Mataram sesuai dengan petunjuk Sang Hyang Widi. Empu Sindok menuju Jawa bagian timur, akhirnya sampailah di lereng Gunung Kawi. Di lereng Gunung Kawi itulah Empu Sindok membangun tempat semedi untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Sejak saat itulah lereng Gunung Kawi menjadi tempat semedi Empu Sindok. Waktu terus berjalan, Empu Sindok akhirnya mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Sesuai dengan berjalannya waktu, keturunan Empu Sindok seperti raja-raja Kahuripan, raja-raja Kediri, dan raja-raja Jenggolo tetap merawat dan melestarikan terdiri di lereng Gunung Kawi, yaitu bersemedi mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Pada saat Raja Kamiswara I Inukertopati berkuasa di kerajaan Kediri, sempat semedi di lereng Gunung Kawi ini dibangun sebagaimana layaknya sebuah keraton. Sarana prasarana yang dibangun mulai dari sebuah gapura, pintu gerbang, balai paseban, sampai sanggar pamujan. Kalau di sini balai pasebannya dulu. Kalau pintu gerbang yang ada yang pertama gapura itu ada pinggirnya, itu gapuranya dulu. Terus di sini
Dulunya ini ada beringin besar. Tahun 2008 ini roboh. Ini diperbaiki dulu lagi tahun 2008. Besar ini ya, pohonnya sebesar ini, sebesar kotaan ini pohonnya. Tapi yang lebih menarik adalah meskipun tempat ini sudah dibangun puluhan bahkan ratusan tahun, suasana mistis tempat ini masih terasa kuat. Seperti ada kekuatan yang tersisa di sini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Saat kami berjalan lebih dalam ke area yang lebih sepi, suasana berubah. Angin mulai bertiup lebih kencang dan hujan yang tak kunjung reda membawa kami semakin merasakan betapa sakralnya tempat ini, seolah menyimpan banyak sejarah yang belum terungkap. Kami melangkah pelan, merasa semakin terhubung dengan mitos yang diceritakan tentang tempat ini. Keraton Gunung Kawi kini menjadi wisata religi, di mana di sini terdapat 5 tempat agama yang berbeda menjadi satu dalam satu tempat. Namun, seiring perjalanan ini, aku mulai memahami bahwa bukan hanya benda atau bangunan yang penting. Keraton ini, dengan segala keajaiban dan kekuatannya, adalah sebuah simbol dari hubungan antara manusia dan yang kuasa, antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Apakah aku menemukan jawabannya? Mungkin tidak. Namun yang aku temui adalah rasa hormat dan kagum terhadap tempat ini. Sebuah tempat yang tetap hidup dalam cerita dan kepercayaan, meskipun fisiknya telah lama hilang dan dalam pembangunan era modern. Keraton Gunung Kawi adalah bukti bahwa kekuatan legenda dan mitos bisa bertahan lebih lama dari kenyataan. Keraton Gunung Kawi, sebuah legenda yang telah lama hilang, namun tetap mengisi ruang-ruang tak kasat mata di antara kami. Di antara kabut dan hutan berada pada lereng pegunungan. Disitulah kekuatan itu masih hidup. Mungkin kami tak akan pernah tahu apakah semuanya nyata. Tapi perjalanan ini telah mengajarkan kami satu hal. Legenda itu pada akhirnya seperti bayangan yang membayang di setiap langkah. Adalah denyut nadi dari sejarah yang tak tampak. Ia bukan sekadar cerita yang mengisi ruang kosong, tetapi pusaka yang mengalir dalam darah keturunannya, menggema dalam setiap bisikan angin malam, dan terus hidup dalam jejak-jejak waktu yang tak terhapuskan.